Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan aliyatan murtafi'atan wa hadhihi tahiyya min indi hadratir rahman. Ala wa hiya assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ini Gus. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastarshiduh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang menyajari Allah, tidak ada yang menempati tempatnya Allah. Allah wahda la syarikalah. Al-mumid huwa Allah, al-ma'bud huwa Allah. Yang disembah hanya Allah, saudara, betul? Yang mematikan Allah bukan corona. Sing nyabut nyawa corona napa Gusti Allah? Napa malaikat Israel prei? 2 tahun Gus Ba, malaikat Israel prei. Kadang-kadang ini iman kita kumpul kiai dan para habaib untuk apa? Menguatkan iman. Mungkin ada yang salah di hati kita, saudara. Kita kemarin menyangka yang membunuh kita corona. Tidak, saudara. Teman saya 2 kali diisolasi 14 hari nggak mati-mati, dokternya mati. Allahumma ngawur, ojo amin. La syarikalah. Allah yang maha segala-galanya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau puji dan kau puja Muhammad, tetap Muhammad adalah manusia, abduhu wa rasuluh. Tidak akan pernah Muhammad menempati tempatnya Tuhan, saudara. Tidak boleh kita berpikiran bahwa Muhammad sejajar dengan Tuhan. Tidak. Abduhu wa rasuluh. Pujilah Muhammad, tulislah Muhammad dengan seindah-indahnya, habiskan tintamu, saudara. Tapi Muhammad tetap manusia, walaupun manusia yang paling mulia. Allahumma nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidil wujud sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u. Allah yang yara ma fil dhamir, yang terbersit di hatimu. Apa niatmu datang pada hal ini, Allah tahu, saudara. Ya man yara ma fil dhamir wa yasma'u. Allah mendengar apa yang kau niatkan, saudara. Hanya cari popularitas, hanya cari terkenal, tidak ada yang tahu. Ada orang yang pura-pura tawadu padahal dia mutakabbir. Ada orang yang kelihatannya dia sombong tapi dia rendah diri, tidak ada yang tahu. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u, antal mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u, antal murajja li syada'idi kulliha, ya man ilaihil mustaka wal mafjah. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaik wajadul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya Rabbi ya rabbal arbab, abduk figiruk alal bab, atawaqad batal asbab, mustadrikam ba'dal ma'amal. Ya wasi'al jujudak, ya Allah, ya wasi'al jujudak, semua kedermawanan darimu ya Allah. Fal khair khairuk wa indak, kebaikan darimu ya Allah. Apa arti semua ini ya Allah dibanding kebaikanmu ya Allah? Yang baik, yang mulia adalah Engkau ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang salah dan dosa. Ikrarkan dalam hatimu bahwa kita adalah orang-orang yang banyak salah dan dosa. Akan bersih niatmu,
akan dapat hasil yang besar saudara. Perkumpulan dzikir salawat seperti siang hari ini, kalau kita merasa salah dan dosa, fal khair minallah. Hadirin hadirat adabakumullah, Rabbi faj'al mujtama'na, ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang berkah. Jadikan pertemuan ini semoga kiai kita, para ulama kita yang banyak 2 tahun kemarin yang meninggal diambil oleh Allah sebab corona. Ya Allah, permintaan kami hanya sedikit, ya Allah, panjangkan umur ulama-ulama kami, panjangkan umur guru-guru kami. Kalau ulama-ulama kami sudah tiada, kalau kiai-kiai kami sudah diambil, jangankan diambil semua, masih ada ulama, masih ada kiai, sudah muncul kiai abal-abal sekarang. Ini banyak, bukan hanya kiai Gus Bah yang abal-abal, Habib abal-abal, iya kata. Yang abal-abal bukan hanya nasabnya, pemikirannya. Ada kiai anaknya kiai, tapi pemikirannya sudah abal-abal, keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana itu Habib? Kemarin ramai dijawab oleh banyak ulama. Kalau saya nggak bisa menyebut namanya, karena mungkin hanya karena kepingin memantaskan diri kepada yang ngundang, mungkin keseleo, mungkin saya husnudon, sanjange Gus Bah kan husnudon, walaupun ana wong katokan dikongkon nyangka wali, ya tak rungokno teko. Masa ana wali katokan cekak iku ngarang-ngarang. Tapi mungkin sarungnya ketinggalan, mungkin. Husnudon. Kadang-kadang husnudon itu angel kalau dibarengi dengan ego. Kadang-kadang kita ini kalau melihat orang besar kita husnudon, tapi nek ndelok wong cilik suudon tok. Kalau lihat jenderal husnudon, tapi nek ndelok banser suudon wae. Hadirin hadirat atabakumullah, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya muliakan, Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi, semoga dipanjangkan umurnya, dan semua anak-anaknya, Habib Muhammad, Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, Habib Ammar Al-Idrus, dan semua para habaib, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh utaminipun Baromo Kiai Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Gus Yai Zaim, Bayai Abdullah Ubab, lan utaminipun Gus Bahak Ibn Nur Salim, dan semua kiai-kiai, Gus Kiai Aang Taumafi, Kiai Arwani Taumafi, Gus Idror, semua yang saya hormati. Mungkin ada yang nggak tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi intinya terusik keimanan kita. Di bulan Maulid masih ada caci maki dan hina. Dulu berapa tahun yang lalu ada yang mengatakan dalam bulan Maulid, syuful jamaah, syuful muslimin muslimat, perhatikan, tidak akan keluar dari mulut seorang pecinta, la yakhrut min famihi al-muhib bin nabi, pecinta dengan nabi, illal madaih, tidak akan keluar dari mulut seorang pecinta kepada yang dicintai kecuali pujian dan puja kepada orang yang dicintai. Anda cinta kepada siapapun pasti Anda memuji, apalagi bulan Maulid seperti ini, semua orang berkumpul bersama ingin memuji dan memuja, dan ini tradisinya orang Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah Sayyidina Alwi Al-Maliki bin Abbas ke Palestina, di situ ada dibacakan Maulid normal seperti biasa. Ketika asraqal berdiri semua, tapi ada satu orang di pintu berdiri mulai awal, saudara, ngadeg niku mulai pertama.
Lek tiang lasem ngadeke ngenteni asrokol napa mulai pertama? Normal. Lek ngadek mulai pertama normal mboten? Banser. Sayyid Alwi melihat orang ini aneh. Tanya Sayyid Alwi kepada ulama-ulama di situ, man huwa? Faqal, ya Sayyid, hadza rajulun gharib. Ini orang memang aneh. Bas khalli, biarkan. La ajib hada. Syuf, anda bajiin doh. Aku mau datang ke rumahnya. Sayyidina Alwi akhirnya memaksa mampir ke rumahnya orang yang selalu berdiri mulai awal sampai akhir. Ketika bertemu dan ditanya, menangis orang itu dan berlinang air mata, bergetar tangannya dan berkata, ya Sayyid, aku dulu nggak pernah berdiri untuk asrokal karena aku tidak percaya maulid, karena aku tidak percaya asrokal, saudara. Aku tidak mau berdiri karena itu bid'ah khurafat. Tapi suatu kali aku bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpiku Rasulullah menemui orang-orang yang berdiri. Orang-orang berdiri diangkat satu-satu, diangkat satu-satu sama Rasulullah, diangkat satu-satu, digandeng sama Rasulullah. Orang yang berdiri asrokal dipegang tangannya sama Rasulullah, diangkat berdiri. Tapi orang ini yang mimpi ini ketika mau berdiri disuruh duduk sama Rasulullah, nggak usah bangun ente. Hati-hati, jangan main-main dengan Rasulullah. Kalau di dunia diingatkan itu masih bagus, tapi nanti di akhirat apa yang kau pandang wajahnya Rasulullah? Dengan apa engkau? Disuruh duduk sama Rasulullah, duduk. Kau usah ngadek. Yang lain diberdirikan, kau oleh ngadek, Pak. Yang larang Rasulullah. Tahu gak anda apa yang terjadi? Dia bangun kakinya lumpuh. Dia bangun, dia nggak bisa berdiri. Karena apa? Asrokol ini jangan main-main. Yang berdiri aulia salihin, para wali-wali berdiri. Mau niru siapa kita? Kiai Abdullah Umar, Kiai Hamid, semua berdiri, bahkan bergetar tangannya, berlinang air mata karena cinta. Masih ada orang bilang berkata bahwa Nabi adalah berondong. Dengar kan? Nabi berondong. Mungkin kalau dari sisi bahasa mau debat macam-macam, sudahlah, nggak usah debat-debatan. Ini urusan hati, Bapak. Cinta itu hati, Bapak. Ulama mengatakan definisi cinta begitu banyak, tapi cinta itu rasa. Anda sekarang bisa merasakan apa yang di hatimu dengan Rasulullah, apa yang di hatimu dengan para ulama, Kiai Abdullah bin Umar. Cinta itu rasa, saudara, bukan pintar-pintaran ngomong, bukan hebat-hebatan. Walaupun kalau mau disender kali Gus Bah, dibisi kula. Beb, kula bagian energi rendah. Aku lek ngaji ambek lungguh wae. Mungkin sing bengok-bengok sampean ngono iki lho karepe. Ya memang kayaknya Gus Bah seperti itu. Tapi hatinya bergejolak. Walaupun beliau nggak berani menanggapi masalah beruntung, nggak berani. Tapi hatinya sebetulnya mau menanggapi, tapi nggak enak gitu aja. Memang ini Gus Bah ini kelas Sayyidina Utsman. Jadi alusan. Tapi Sayyidina Utsman itu senengannya dum-dum duit. Lah ini yang belum, ini yang belum. Masya Allah. Kulo nggih disindir kali Gus Bah. Niku ceramah-ceramah mau balik iku sedina ceramah ping 3 ping 5 ngajine kapan? Tak jawab saiki Gus. Ngajine nang motor Gus. Satu di mobil, kedua juga ikut pengajian ente. Santri gayeng ya guys ya. Tapi memang iya, saya yakin Gus Bah bukan ngeritik penceramah-penceramah yang seperti pandangan orang lain. Penceramah-penceramah yang nggak jelas mondoknya, nggak pernah belajar tapi ceramah di sana sini sehingga menyesatkan kepada yang lainnya. Itu yang mungkin disampaikan oleh Gus Bah. Saya lanjutkan. Akhirnya apa? Orang ini lumpuh, berobat ke sana kemari tidak sembuh. Kalau Allah sudah membuat sakit, apapun yang kau lakukan tidak akan pernah sembuh tanpa izin Allah. As-Safihu wallah.
Suatu kali dia menangis, dia nazar, ya Allah, kalau kakiku bisa kembali sempurna, demi Allah aku akan berdiri bukan hanya asrakal, tapi aku akan berdiri mulai pembacaan maulid pertama sampai akhir. Malamnya Rasulullah datang kepadanya, bangunlah wahai anakku, Allah, bangunlah wahai anakku, bangunlah. Diangkat tubuhnya, dia bangun, dia sudah bisa sembuh, dia berdiri sebagaimana orang lain. Ini diceritakan oleh Sayyid Maliki, disampaikan kepada anaknya Sayyid Muhammad Al-Maliki, sampaikan kepada salah satu muridnya, diceritakan kepada saya. Alangkah dahsyatnya itu cinta, tapi alangkah bahayanya itu benci. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat ke cerita urusan mahabbah, sampai ulama berkata, sil mahabbah al-mahabbah Abu Bakar, sil mahabbah al-mahabbah Umar. Pernah Umar dipegang tangannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, bagaimana cintamu kepadaku? Cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi segala-galanya kecuali diriku sendiri. Lam tu'min ya Umar, kau belum beriman Umar. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Cinta kepadaku harus melebihi cinta dirinya, cinta anaknya, cinta keluarganya, orang tuanya, segala-galanya. Muhammad yang nomor satu, saudara. Jika ada di dadamu Muhammad, di otakmu Muhammad, pemikiranmu selalu Rasulullah, Rasulullah, kau pasti akan menjaga mulutmu, akan menjaga dirimu, kau akan mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar? Suatu kali Abu Bakar melihat Rasulullah ketika sholat dengan ridaknya yang di pundak ditarik oleh anak-anak muda kafir sehingga Rasulullah tercekik. Apa yang terjadi? Abu Bakar lompat lari itu Abu Bakar, ditarik itu orang-orang kafir. Jangan ganggu Muhammadku, jangan ganggu Habibi Muhammad. Itulah cinta, saudara. Dia berani ngorbankan dirinya. Ini yang kita bodohkan, khususnya banser-banser. Jaga kiaimu, jangan sampai ada satu orang pun menyentuh kiai. Biarpun aku mati lebih baik daripada kiai, saudara. Itu semboyan, saudara. Betul? Jangan satu pun ganggu kiai. Sampai di panggung ada orang bawa pisau nusuk kiai, malu kita. Kalau saya nggak usah banter. Walaupun saya Habib, saya yang jaga kiai. Apa? Tanda cinta itu cinta kepada orang sebagai penerusnya. Cinta itu bukan sholawatan saja, tapi mencintai orang-orang penyambung lidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama dan para kiai. Kita datang ke sini untuk Kiai Abdullah bin Umar. Karena apa? Kiai Abdullah bin Umar adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita cintai karena apa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah saya ceritakan beberapa kali tentang seorang Habib, dan itu kakek saya sendiri, wali besar. Ini mboten pamer loh Gus, mboten loh. Sing pamer niku lak sing gak duwe mbah wali ngomong-ngomong ngaku-ngaku iku abal-abal ya. Lek kula ancene putune wali nggih ancene. Tapi sakjane nggih isin-isine ngoten lho Gus. Ndugi abah kula niku wali-wali. Munggah mudhun ten kula kaya kula ngeten iki lak ngisi-ngisi nih. Teko terlambat, ngisi-ngisi nih ngeten. Oh dibisiki Gus Pak, wong keluarga kok teko terlambat. Ambek kula mpu sengak terus wong iki. Kakek saya namanya Habib Abu Bakar Al-Adni, masyhur di kitab-kitab banyak. Beliau adalah gurunya Syekh Ahmad Syihabuddin. Syekh Ahmad Syihabuddin adalah gurunya Al-Imam Fakhrul Wujud
Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim punya murid namanya Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau punya murid Al-Imam Al-Qutb Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang menulis Ratib Al-Attas. Beliau punya murid namanya Al-Habib Abdullah Sahib Nasaih Diniyah, Risalatul Muawwana, Da'watul Tamma, Diwanul Haddad, Nafaisul Uluwiyah, Tasbitul Fuad. Karangannya banyak. Itu turunan dari murid-muridnya. Habib Abu Bakar ini ternyata bagaimana menghormati seorang penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang punya nasab-nasab nih. Jangan karena nasabmu sulit menghormati orang lain. Jangan karena kau turunannya ini nggak bisa menghormati walaupun dia guru ngaji yang di musola-musola itu. Dia adalah penyambung lidah Muhammad Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, wali kutub besar, makamnya ada di Aden, gubahnya besar, sangat terhormat di kota Aden, Yaman. Pernah suatu kali kedatangan seorang kiai yang bernama Syekh Said Al-Amudi. Apa yang terjadi? Khadamnya lapor, Habib, ada Kiai Said Al-Amudi, persilahkan masuk, kasih tempat yang terhormat. Sudah duduk, lapor kepada Habib, Habib sudah duduk di ruang tamu. Di ruang tamu yang mana? Karena Habibnya ini sangat kaya, ruang tamunya banyak. Di ruang tamu yang mana? Di ruang tamu yang sebelah ujung. Hitung berapa undak itu terasnya. Itu kiai di ruang tamu mana? Ruang tamu yang pojokan, Habib. Coba dihitung berapa undak itu. Kembali lagi 18, Habib. Apa yang terjadi? Potong 18 kambing untuk menghormati kakinya kiai. Krungu abang lasem. Wis beli wedhus piro kanggo kiai kon, wong lasem. Ini banyak ulama-ulama. Oh, kawani aku. Kesarwani, Masya Allah, panjang umur insya Allah, Masya Allah, isyarah wal bisyarah. Gada malah gada, melangkah demi langkah dihitung oleh Habib, walaupun dia cucunya Nabi, walaupun dia wali kutub. Lah awakmu wali apa? Walian. Wong walian gak sampai hormat sampai kiai. Lho nggih, ini semboyan saya, cucunya saya di mana-mana hormat kiai. Gak usah ngambung tanganku, kene kiai tanganmu tak ambungi. Ngono ae kok angel. Gara-gara salaman ambung-ambungan, ambungan kiai-kiai gini. Ono kiai musola wingi Gus nang Kudus. Gara-gara kula ngambungi tangane kiai, dek jarak, Beb. Ngongkon syuting, ngongkon foto. Engko tanganku diambung Habib. Kalau ngelirik ono foto, tambah ambung. Dipajang gede-gede. Alhamdulillah. Kenapa? Menghilangkan kesombongan. Karena nasab ini, Masya Allah, penyakitnya setannya banyak. Masya Allah. Makanya hati-hati sing anake kiai. Jangan bangga hanya atas anaknya kiai saja, tapi tiru abahmu, tiru orang tuamu. Masya Allah. 18 kambing dipotong. Untuk apa? Ngitung undak sing diinjai kiai sampai sedemikian rupa. Makanya lek gawe khol gak usah ono tarikan. Masyarakat ngerti yo. Wedhusmu terno, ngono lho karepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-mahabbah, itu mahabbah. Kenapa Habib Abu Bakar terus demikian rupa kepada kiai? Karena kiai hidupnya selalu hadis Quran sebagaimana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta. Makanya cinta nggak bisa kita gambarkan. Kiai Siddiq. Saya dapat cerita dari Gus Mustafa bin Mustafa Lekok, Kiai Mustafa ini. Ketika saya ceramah di hallnya Kiai Siddiq, saya dibisikin, Beb, salah satu kemuliaan kehebatan Kiai Siddiq itu, Masya Allah, ketika berangkat haji, kamar mandinya dirobah kali keluarga, diapi-api no supaya yai lek teko, abah lek teko seneng. Ternyata apa? Ada kesalahan, keramik hijau. Ketika mau ke kamar mandi, Kiai Siddiq langsung balik. Kenapa? Eling ijo iki senengane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak pantes tekek ni sore jeding ya Allah. Paham tangan ini? Nun sewu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cinta karena warnanya saja.
kita merasakan getaran hati karena cinta. Ingatkah Bilal bin Rabah? Allahumma sholli ala Muhammad. Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah karena tidak kuat menahan. Selalu bayang-bayang wajah Muhammad Rasulullah di sekitar Madinah. Beliau hijrah ke Syam yang sangat jauh. Suatu kali di malam hari Bilal bin Rabah bangun, Allah, dengan bergetar tangannya, dengan tangisan air mata, teriak-teriak seperti orang gila, ya Habibi Muhammad, Habibi Muhammad, Allah, nangis sekeras-kerasnya. Keluarganya bangun semua, mayubkika ya Bilal, apa yang menangiskanmu Bilal? Bilal berkata, Jani Habibi Muhammad, telah datang kepadaku Muhammad Habibi. Kau bermimpi, aku bermimpi. Rasulullah berkata kepadaku, ya Bilal, apakah engkau enggak rindu denganku? Ya Bilal, apa engkau gak kepingin menjengokku? Ya Bilal, apa hatimu sudah kering ya Bilal? Apa hatimu sudah gersang ya Bilal? Sehingga engkau jauh dari aku dan tidak datang ke Madinah Bilal. Rasulullah berkata begitu. Bagaimana aku gak hancur? Rasulullah Habibi yang selalu di hati, tapi mengatakan hatiku kering. Allah. Maka Bilal dikatakan oleh keluarganya, Bilal, zur Muhammad Rasulullah, zur Rasulullah, ziarah Rasulullah, berangkat ke Madinah Bilal, berangkat Bilal, bisa gila inti, berangkat Bilal, ambil ontah berangkat, gak ngurusi lapar dan haus. Padang Sahara yang gelap gulitah ditembus, walaupun kedinginan diterjang, dengan linangan air mata, dengan tangan bergetar menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, sekelumit cerita, saya foto sedikit. Pernahkah Anda terbersit juga bahwa ayah-ayahmu yang sudah meninggal juga rindu denganmu? Bapak ibumu yang sudah wafat, saudara, mungkin mereka juga rindu denganmu. Datangi ziarah, saudara, ziarah wali songo, ziarah wali-wali sampai lakoni. Kuburannya bapak mbok gak diurusi, betul? Yang pulang ke Lasem, yang orang tuanya di Lasem ziarah, mungkin dia rindu. Berapa lama kita nggak ziarah ke kuburan orang tua kita? Mungkin dia rindu kepada kita. Ada suatu orang yang bernama Abdurrahman, dia adalah saudara misalnya Sayyidina Syekh Sufyan ibn Uyainah. Pernah dia ziarah ke kubur ayahnya, membaca Yasin, membaca istighfar, membaca tahlil sampai tertidur. Dia melihat kuburannya terpecah. Bangkitlah pocong dari kuburannya. Dia lompat lari, saudara. Itu pocong mengejarnya. Dia menoleh, ketakutan. Si pocong berkata, ya waladi ana abuk, ana mustakun beki ya waladi, aku bapakmu, aku ini bapakmu, aku ini rindu kok kon melayu. Ayah, aku bapakmu. Berapa tahun kau nggak datang ke sini? Pertama aku mati, kau tiap hari datang. Setelah lama kau tiap Jumat datang. Tambah lama, riayat tak teko. Wong Lasem ngono toh? Tambah lama hilanglah kuburan orang tua. Ini himbauan saja. Datangi kuburan ayah ibu kita, mungkin kita dirindukan oleh mereka. Bilal bin Rabah masuk Madinah. Ketika di Madinah melihat gunung Uhud, melihat wajah Rasulullah, melihat padang Sahara, melihat Rasulullah. Ketika wajahnya menghadap ke Masjid Nabawi, bergetar tubuhnya yang ada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah lunglai dia ketika masuk bertemu dengan Abu Bakar. Apa yang membuat kau seperti ini ya Bilal? Dipeluk. Apa yang terjadi denganmu Bilal? Rasulullah datang kepadaku dan mengatakan hatiku kering. Aku malu ya Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Bilal, tetesan air mata karena kerinduan Rasulullah pasti tahu dan menganggap engkau sebagai muhib, sebagai pecinta. Tetesan cinta, tetesan air karena rindu tidak akan disia-siakan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi,
yang saya dapatkan dari guru saya, Profesor Maulana Al-Musnid Al-Hafidh Al-Habib Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih Malang. Beliau pernah menyampaikan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yadhkurullah bil buka wa la yu'minu ahadukum hatta yusalli wa yusallim alayya ma'al buka. Tidak beriman di antara kalian sehingga berzikir kecuali dengan menangis. Saudara, Anda lihat para kiai kalau berzikir menangis. Dan tahukah Anda ada rahasia? Air mata itu kalau para ahli tasawuf tidak dibiarkan terburai sia-sia, tapi diambil itu air, diusapkan tubuhnya, karena air mata yang keluar karena tangisan takut kepada Allah itu menjadi hijab dengan api neraka. Itu para wali diambil airnya, diusapkan ke tubuhnya. Ainani la yadkhulunha, ainani la yamasubun nar. Dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang banyak mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yusalli wa yusallim alayhi ma'al buka. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian bersalawat dan bersalam kepada Nabi dengan linangan air mata. Bilal, air mata mengucur. Katanya Abu Bakar, air mata tetesanmu karena rindu pasti diketahui Rasulullah SAW. Maka Bilal agak tenang hatinya, digandeng oleh Abu Bakar ziarah ke makamnya. Sampai di makamnya, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi, assalamu alaika ya rangkat ainaya syauqan إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Saudara, tahukah Anda salawat ini? Ini salawatnya Bilal ketika datang kepada Rasulullah dengan tubuhnya yang bergetar. Setiap orang yang tahu, makanya kalau nggak ngaji nggak bisa. Makanya marak ketemu kiai ngaji supaya kita ngerti. Salawat ini arahnya kemana? Arahnya adalah ke Bilal bin Rabah. Ketika terlinang air mata bergetar tubuhnya, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Assalamu alayka. Sarang-sarang ikut semua. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. رنكد عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Anda bisa merasakan seorang pecinta yang bertemu dengan orang yang dicintai. Berapa sahabat yang begitu dahsyat cintanya, makanya tidak akan pernah kuat kecuali berlinang air mata, dan air matamu itu saudara sebagai saksi nanti di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan, Abu Bakar ketika melihat Rasulullah dicekik seperti itu, lompat dia, didorong itu orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Abu Bakar jadi sasaran, dipukulin tuh Abu Bakar,
diinjak-injak itu Abu Bakar, sehingga guru saya ketika menerangkan ini, wajah Abu Bakar mana hidung mana mulut sudah tidak ada karena rata, karena bengkak semua, karena cinta saudara, karena membela Muhammad Rasulullah. Ketika ibunya menemukan Abu Bakar dibawa pulang, Abu Bakar dalam keadaan pingsan, berkata ibunya, ya Abu Bakar, qum ya waladi, bangunlah anakku. Terbuka matanya. Apa yang diucapkan? Sakit? Tidak. Yang dikeluhkan tubuhnya? Tidak. Yang keluar hanya Muhammad, yang keluar di mulutnya hanya Rasulullah. Aina Rasulullah, selamatkan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita nggak punya apa-apa saudara, kita hanya punya cinta saudara. Kita kumpul di sini karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga orang-orang yang keluar dari mulutnya kata-kata yang nggak benar, semoga dibenarkan sama Allah. Semoga diberi petunjuk oleh Allah. Tidak mungkin Rasulullah, ya Allah, selamatkan mulut kami ya Allah, selamatkan tubuh kami ya Allah dari menghina Muhammad Rasulullah. Jadikan kami, seluruh tubuh kami selalu cinta dengan Muhammad Rasulullah. Ketika ibunya mau memberi minum, ya Abu Bakar, isyrab, dikasih minuman, bilang apa? Wallahi ya ummah, wallahi ya ummah la asyrab hatta alqa bi habibi Muhammad. Aku tidak mau minum ya ummah kecuali aku bertemu dengan Muhammad. Bagaimana Muhammadku? Baru ketika dapat kabar bahwa Muhammad selamat, baru mau minum saudara. Itu cinta. Bagaimana tidak cinta dengan Rasulullah, dengan akhlak perilakunya yang begitu dahsyat. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang anak muda yang miskin, yang kelaparan, yang berjalan gontai di padang Sahara menuju Rasulullah dengan tangannya yang bengkak karena banyak penyakitnya, yang baunya sedemikian rupa. Rasulullah tidak bergerak, bukan lagi tidak bergerak, bahkan tangannya tidak menutup hidungnya karena menjaga perasaan seorang ini ya saudara. Jaga perasaan itu penting. Kadang-kadang kita melihat orang sesuatu, kita melengos. Kita melihat orang yang badannya bau, tutup hidung. Bagaimana kalau itu dirimu? Jaga perasaan. Rasulullah bukan hanya disebut namanya, tapi diikuti, jaga perasaan orang lain. Rasulullah melihat orang ini mendekat, bersalam kepada Nabi, wa ajlah sahla ya sa'areh, maka orang ini didudukkan di sebelahnya. Bahkan diceritakan dalam kitab ini, tubuhnya Nabi nempel dengan orang ini. Alangkah bahagianya si miskin yang gelandangan, yang kere, yang kepeng itu bersentuhan dengan pemimpin agungnya. Ini sindiran sangat bagus saudara untuk kita. Kenapa kita nggak mau bersentuhan dengan orang kecil saudara? Kenapa engkau wahai pejabat sulit senyum kepada rakyat saudara? Tirulah Muhammad, ini momen kembali. Ikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Tanya kepadanya, engkau kelaparan? Berapa hari engkau belum makan? Makan. Aku tidak bisa makan ya Rasulullah. Tanganku bengkak ya Rasulullah. Aku tidak bisa menyentuh makanan. Tanya Nabi. Nabi berlinang air mata. Orang ini kelaparan, tangannya bengkak, gak bisa makan. Bagaimana berapa hari kalau tangannya sakit gak bisa makan? Apa yang jadi isi perutnya? Nangis Nabi Muhammad. Untuk apa? Tidak bisa makannya rakyat. 2 tahun rakyat banyak yang kelaparan. Kami menunggu di TV muncul pejabat menangis karena rakyatnya saudara. Kami menunggu melalui presiden sama jenderal-jenderalnya menangis untuk rakyatnya saudara. Kami menunggu saudara. Tapi kami disuguhkan dengan Satpol PP yang menginjak-injak warungnya orang-orang kecil. Memang PPKM, memang aturan tertibkan, tapi jangan diinjak-injak saudara, rakyatmu saudara. Dan kakek nenek moyang rakyat itulah yang memerdekakan Indonesia saudara. Indonesia bukan hanya punya pejabat, tapi milik bersama saudara, betul? Indonesia bukan hanya punya jenderal saudara. Indonesia milik bersama. Nenek moyang kita yang menjaga NKRI, yang menjaga merah putih. Abah saya pernah bilang, ya Mustafa, lihatlah bendera itu. Berapa tetes darah yang keluar dari merah putih. Siapa? Mbah-mbah kita, nenek moyang kita yang berdarah-darah. Bukan kita benci dengan pejabat, kita doakan pejabat-pejabat tambah cinta dengan rakyatnya. Cuma kadang-kadang saya gak kuat kalau melihat TV.
Orang jual sayuran dioker-oker. No, Satpol PP, polisi, kembali kepada Nabi. Cintailah sesamamu saudara, ikutlah Muhammadmu saudara. Rasulullah bahkan dengan linangan air mata mengambil roti itu, disuapkan kepada orang yang kelaparan itu. Tangan sucinya saudara, diambil roti itu karena orang ini nggak bisa makan, ditulang. Coba, pernahkah kita makan di warung ada pengemis, kita ngalah roti kita kasihkan? Pernahkah kita ngalah? Pernahkah kita melihat di perempatan-perempatan lampu merah ada pengemis dengan tangan buntung, bagaimana cara makannya? Mana hatimu saudara? Mana rasa manusiamu saudara? Jangan teriak-teriak Muhammad, ikuti Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian, karena kebencian bukan ajaran Muhammad. Jika ada orang yang salah, tutupi kesalahannya, ingatkan kesalahannya dengan bahasa yang santun, yang bagus, supaya mereka sadar. Ingatkan kembali kepada Muhammad, ingatkan kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Muhammad adalah suatu kebenaran. Jangan pernah berkata bahwa Rasulullah ragu dengan kebenaran itu sendiri. Memang banyak sejarah mencatat urusan perang Uhud. Ketika itu Rasulullah musyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Kita diam di tempat apa keluar? Sahabat-sahabatnya beda pendapat. Ada yang berkata di luar ya Rasulullah, kita hadapi musuh. Yang lain, ya Rasul, di tempat saja ya Rasul. Kita bentengi Madinah, kita bentengi tempat kita. Rasul memilih ke depan, keluar, tapi sahabat paling banyak di dalam. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak merasa benar. Ini betul urusan apa? Bukan akidah, bukan la ilaha illallah. Jangan diselewengkan. Musyawarah-musyawarah tertentu memang Rasulullah mengajari kita, dan tidak sok benar sendiri, betul. Dan Rasulullah pendapatnya kalah dengan pendapatnya sahabat. Makanya perang Uhud ada Khandaq, Rasulullah ada di dalam Madinah, tidak keluar. Bahkan ada satu sahabat, ada satu syair waktu itu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sangat malu kita kalau ada musuh datang, kita malah bersembunyi di tempat kita sendiri. Kita harus keluar ya Rasulullah. Pantang seorang Nabi yang sudah melepas baju perangnya untuk memakai lagi. Maksudnya apa? Sudah berani ngambil keputusan di dalam, dan itu hasil musyawarah. Pantang hak Nabi mengingkari. Di sini keputusan, di sini yang kita jalankan. Itu pernah, betul. Tapi jangan diartikan itu ragu-ragu dengan la ilaha illallah. Kita bertahlil la ilaha illallah. Jangan dikira mudah mati la ilaha illallah. Emangnya film Aladin masuk surga dengan hanya kalimat? Dia kawin pakai kalimat. Betul. Dan ingat ya, saya selama ini hanya berapa orang yang saya lihat matinya la ilaha illallah dengan lengkap. Satu yang saya peluk ketika matinya dan tak tungguin mulai berangkat sampai meninggalnya, itu anaknya Kiai Abdul Fadl yang bernama Gus Sofiuddin. Gus Sofi itu matinya di tangan saya meluk. Dia bilang gini, Habib, doakan Beb, sakit Beb, khair Gus, sowuk ye, sowuk, tak sebul Gus. Tapi diulang-ulang terus, ya pegel juga aku. IP kula niku Gus Amak, Gus Bab almarhum Gus Amak. Beb wis pura-pura gak apa-apa, wis ngawur iki wong loro pura-pura, tak suwuk-suwuk temenan iku. Tapi ya setengah ikhlas. Tak suwuk. Allah, waras ya Allah, kula lus. Beb, loro Beb. Beb aku te mati. Enggak Gus, enggak, wajahmu gak ada kematian. Aman ente, aman. Loh iki penting lagi ya, penting. Kenapa? Jangan bikin sugesti yang enggak benar. Lek nyambangi wong loro, tunjukkan wajah semringah. Aku kok gak apa-apa, wajahmu wajah sehat iki, mari ngono oleh rezeki akeh, tenang wae. Ngono aja terus wajahmu kok wajah mayit. Mati dek meneh, ngawur kon. Lek ketemu wong loro kayak semangat. Wong nyambangi wong loro wis kena corona megap-megap. Nek delok napasmu gak suwe. Lho. Berangkat iki aja rek. Kasih sugesti yang baik. Akhirnya Gus di mobil ini sampai montong, Gus Sofi ini minta berhenti. Beb, mandek Beb, gak kuat Beb, loro Beb. Iya Gus. Aku mati enggak Gus. Dungano, iya dungano Gus. Terus dia diam. Lihat muka saya, ini
Kula niki ndodok. Kursi tengah niki. Kula niki ndodok, Gus Sofi niki ten kursi. Kula ndodok. Jadi jangan dipikir terus Habib iki menangan. Kadang-kadang aku yo kalah. Nggone aku. Gendong Gus, bayangno. Lho enggak, intinya biar tahu masyarakat Habib lah itu yang ngurmati kiai. Aku malah kepingin ro Gus Bahak kok gendong aku ngono lho karepe. Indah kalau kita rukun ya, Habibnya, kiainya. Jangan pernah merasa bisa memisahkan habaib dengan para kiai. Betul. Habaib tidak pernah dipisahkan. Kecuali orang-orang yang punya hati kotor ingin memisahkan para habaib dan kiai, tidak akan pernah, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika melihat wajah saya, Gus Sofi ini tangannya diangkat sendiri, bukan saya, tangannya diangkat sendiri. Gus Sofi ini mertuai Yus. Termasuk biasanya sama Gus Idris, Gus Nukman ya. Datang Yus. Teko Yus. Ya, itu mertuanya Yus. Itu tangannya diangkat dewe Gus. Aku melungu. Gus. Delok aku dengan tanggapan kosong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gus, mati. Gus, ojo guyon deh. Kan akrab kali kula ya. Gus, ojo guyon. Gereku sama, wis mati. Dorong. Gus. Mati teman. Coba perhatikan. Sampai milih mana? Meninggal la ilaha illallah apa? Meninggal kiri. Persatuan. Ini la ilaha illallah dirubah jadi persatuan kan? Di Mabes Polri lagi bicaranya. La ilaha illallah ini sekarang bergeser. Dulu itu yang dimaksud la ilaha illallah itu untuk persatuan. Siapa yang mendukung persatuan, dia masuk surga, saudara. Maka ucapkan dalam tahlilan bersatuan. Salah Gus Subah. Dirubah sarang. Besok dirubah semua pondok-pondok. Tahlil persatuan. Hancur, Pak. Loh, ini pejuang persatuan P3 betul, Gus Arwani. Tepuk tangan untuk Gus Arwani. Tapi tidak pernah satu orang pun P3. Mulai Abu Hasan Meterium Ismail, mulai Pak Hamzah Has, mulai guru kita Kiai Maimun Jubair mengatakan bahwa persatuan dalam P3 Al-Ittihad menggantikan la ilaha illallah. Tidak akan pernah. Dan tidak akan pernah selamanya. P3 membela Islam betul, tapi tidak bisa merubah kalimat la ilaha illallah. Allahumma. Akhirnya kampanye P3 aku ini. Habib Ahmad Al-Habsyi, Masya Allah. Ya Pak, lanjut ini. Iki wis kena ono hawa-hawa kampanye dari Gus Bahak. Lanjut wib. Dede. Iki ternyata Gus Bahak iki ya P3 iki ternyata ini. Masya Allah. Habib Ahmad Masya Allah sudah masuk P3. Gus Bahak izin lho Gus. Aja dikoreksi aku ya. Iku apa iku Habibku ngawur kok ora ngono. Aja dikoreksi lho, aja dikoreksi. Iki biasanya nang ngarepku apik nang mburi gebeke uang iki. Gus Bahak P3, wis kesuwen Gus, tak selesai aku ya. P3 Gus Bahak, Gus Bahak P3, P3 wis, P3 wis. Kenapa? Partainya orang Islam kita bangga, kenapa sih? Lah Habib. Nah ini masalah. Masalahnya apa? Saya mulai dulu memang P3. Karena abah saya tidak pernah mengikhlaskan anaknya keluar dari P3. Sampai saya berapa kali sama Kiai Maimun Jubair diminta di P3, saya sama Kiai Taifur waktu itu. Gus Ang malah belum gini, durung apa-apa Gus Ang. Aku ambek abai. Saya ini belum terlalu tua, tapi saya kumpul orang-orang tua. Saya dekat sama Kiai Maimun, sama Kiai Hamid. Gus Ahfas mana Gus Ahfas? Oh ya itu. Saya dekat sama abahnya, dia tahu. Walaupun beliau paklik saya, secara urutan saya kalah, secara pergaulan menang saya. Wong saya temannya abahnya kok ada macam-macam ambek aku kowe.
Gus Aang ini walaupun DPR RI gak mungkin pernah menang sama saya. Karena apa? Saya temannya abahnya waktu kampanye bareng-bareng. Lah kok anak yatim macam-macam ambek aku? Tidak bisa. Termasuk Gus Baha. Ente kirana nggak berani? Ini jelas viral lagi. Saya ini temannya Kiai Asif, Kiai Humaidi, termasuk Kiai Nur Salim, satu panggung dan sering undang saya. Abai ku ngundang aku terus, anaknya gak tahu ngundang. Macem-macem. Jadi Gus Baha ini gak pernah menang sama saya. Walaupun channelnya dahsyat, tidak akan pernah sudah. Selesai Gus, betul Gus. Tapi jangan salah paham, saya sangat cinta dan sayang para ulama termasuk Gus Baha. Karena bisa membuka wacana. Dan khususnya NU, saya bangga ada anak muda seperti Gus Baha. Dan dulu saya sering bicara dengan orang-orang yang di PBNU, kapan anak muda kita yang alim muncul, dan banyak Gus-Gus pintar banyak diwakili sekarang oleh beliau Gus Baha. Allahumma amin. Hadirin hadirat atabakumullah, tidak sepantasnya saya bicara terlalu banyak. Intinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rabi'ah Al-Adawiyah ketika ditanya tentang ibadahnya, ana ma'abadtu rabbi tama'an li jannatihi wala na'imih wala abadtu rabbi khafan min narihi wala adabih inama ana abadtu rabbi hubban lahu syauqan ilaih. Aku ibadah karena cinta. Dasarnya cinta itu indah. Terus beliau bersyair, "Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhabbu muti'u ya habibal qalbi ma li siwak farhamil yumudniban kat atak ya rahati wa sururi wa mahabbati qadabal qalbi an yuhibba siwak laisa li rahatun wala li sifaun min saqami illa biwasil habibi uhibbuka hubban hubbul hawa wa hubban li annaka ahlun lidhak fa amal ladhi huwa hubbul hawa fa shughli bi dhikrika amman siwak wa amal ladhi huwa anta ahlun lahu fa kasfuka lil hujubi hatta arak mata yaumal liqa mata yaumal liqa." Orang cinta pasti rindu, rindu pasti ingin ketemu. Makanya Rabi'ah selalu ingin bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap akhir doanya, mata yaumal liqa, kapan hari pertemuan itu ya Allah. Alangkah indahnya kalau semua didasari dengan cinta. Ulama karena cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada habaib juga bukan karena habibnya, tapi karena Rasulullah. Yang terakhir, pernah, kalau tadi kan habib menghormati kiai, ya ini sekarang supaya imbang, supaya saya nggak dikritik para habib. Ente itu ceramah nang orang kiai, golek lem-lem mana, ngono aku. Nggak enak juga Gus ya, tak imbangkan. Tuh, ono cerita lagi, ono ngarang dewe ngawur. Nang kita pikir ya apa? Apa ceritanya Imam Abu Hanifah? Aku durung dum-dum duit. Iki akeh sing ngrasani iki nang lasem kok gak tau metu duit ya. Abu Hanifah nama aslinya siapa? Sing kiai menang. Sing kiai jawab bangkrut aku. Abu Hanifah nama aslinya siapa? Tangannya diangkat, 1.000. Namanya Abu Hanifah, nama aslinya siapa? Ambil uangmu. Cepetan dikit. Cepetan dikit. Apa itu? Apa ini? Diuncal kabeh? Hah? Ya Allah, uang lek niat api iku nulari. Aku ngetokno 100 tambah dikek ya akeh kok ngedumno kabeh. Iki sampai jam piro pengajian iki sakmene akeh iki. Apa mik
Ini siapa? Siapa namanya? Nu'man. Ente namanya siapa? Maaf Habib, nama saya Haji Haryadi dari Haji? kota Pasuruan. Kalau nyebut namanya nggak pakai haji, biar orang lain Siap. yang menghajikan. Siap. Ya, ini penting perlu diterangkan. Nama ente siapa? Anak Kiai Mustafa. Gak pantas Hayam Mustafa. Oh Kiai ya, alhamdulillah gitu. Ente siapa? Ente Haryadi ya? Siap. Yang haji itu ya? Itu orang lain yang nyebut haji, bukan dirinya. Terima kasih, Gitu. 1.000. Terima kasih Habib. Yes. Insyaallah. Tak tambahin lagi mau nggak? Tak tambahin lagi mau nggak? Ya lengkapnya bagaimana Bapak? Enggak, biar. Nu'man betul. Saya tanya namanya, nggak tanya lengkap tadi. Lengkapnya Nu'man bin Sabit. Ini 100.000 buat sampean, Pak Haryadi. Tak tambahin lagi mau nggak? Siap, terima kasih Habib. Saya terima Habib. Barokah Habib. Uang itu sakjane ya ono unggah-ungguhe. Lek wis dikeki maneh mboten Bib lak ya ngono. Iki enggak. Bukan begitu. Iki tua-tua gelem duwe arek iki wong iki. Ya Ya, maaf nggak apa-apa. Habib. Iya, nggak Nanti apa-apa, dikira nggak saya nolak Nggak rezeki. apa-apa, Habib. apa-apa, ya, Karena nggak ini yang nawarkan Habib sendiri. Ya, Kalau ya. saya tolak, saya berdosa. Iya, iya. Terima kasih Habib. Ya. Iya. Itu ada syaratnya. Iya, terima kasih. Tak kasih lagi itu ada syaratnya, bukan langsung. Iya, Bib. Satu uang, satu pertanyaan. Siap. Yang kedua ini juga pertanyaan. Kalau bisa, Siap. kena kamu semua gitu maksudnya. Oh, begitu, baik, Habib. Tapi lek gak iso, balik kabeh. Balik kabeh. Tuh, pegang dulu. Kalau bisa, ambil semua. Tapi kalau nggak bisa, balik kabeh. Siap. Setuju? Siap, Setuju. Maaf, ya Idris. Saya juga tetangga Haryadi, Idris. Siap. pertanyaan yang kedua. Siap. Nama Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit. Beliau punya guru namanya Imam Ja'far Shadiq. Yang di kitab sholawatan itu wal imamis sadiqil hafili. Itu punya bapak namanya siapa? Imam Shadiqin. Wah, itu saya juga kurang paham Habib. Tuh, enggak apa-apa, kurang Ya, paham. Terima kasih Habib. Tapi kalau nggak bisa duit kembali kabeh. Habib saya kembalikan. Terima kasih Sebetulnya gampang, sampai Enggak, perhatian. enggak, Dengarkan dulu, iya, dengarkan dulu. maaf, Habib. Gampang. Di sholawatan itu ada. Iya. Sebelum wal imamis sadiqil hafili, apa atasnya itu? Wabnihil baqiri khairi wali. Kalau naik lagi, mislu zainil abidina ali. Kalau naik lagi, wa ila sibatani nantasibu. Kalau naik lagi, Aliul Murtadha hasabu. Itu kalau naik. Kalau turun, Ja'far Shadiq turun kepada siapa? Wal aliyidil ulal yakini. Anda gagal, Anda nggak dapat apa-apa. Siap, terima kasih Tapi Habib. tetap katego aku ya. Wes, Wes saya kembalikan ke Habib. Saya Ini terima kasih. sekarang hadiah untuk Pak Haryadi. Mana rumahnya? Pasuruan Habib. Pasuruan, Kanggo Sang Pasuruan. Siap. Ya. Wes barokah. Wes Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir cerita satu ya, untuk ngimbangin supaya nggak salah paham. Apa? Imam Nu'man bin Sabit bertemu dengan gurunya Al-Imam Ja'far, dan Imam Ja'far waktu itu sudah sepuh, memegang tongkatnya begini. Abu Hanifah melihat saya gurunya, dan gurunya ini adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka dia menyambut dan berkata, ya Imam Ja'far, ya ibn Nabi, wahai anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tongkatnya kurang bagus kelihatannya, dohirnya kurang bagus. Maka Abu Hanifah mengambil tongkatnya yang paling istimewa. Kenapa? Karena untuk Habib. Jadi kalau sama Habib itu kasih yang istimewa. Tongkat diberikan kepada Imam Ja'far. Imam Ja'far, tongkatmu tidak layak. Ini tongkat pantas untuk seorang cucunya Rasulullah. Sayyidina Ja'far tersenyum. Ya Nu'man bin Thabit, ya Abu Hanifah, kau ingin menghormati aku dengan cara menggantikan tongkatku? Betul, aku ingin memuliakan engkau. Berkata Imam Ja'far, ya Nu'man, tahukah engkau tongkatnya yang aku pegang ini walaupun kelihatannya kurang bagus, tongkatnya siapa? Tongkatmu ya Imam. Ini tongkat dari kakekku Muhammad Rasulullah. Geblak Abu Hanifah. Allah, salah dia. Memberi tongkat yang bagus itu belum tentu benar. Kenapa? Yang diganti
mengganti tongkatnya Rasulullah. Geblak diciumi tongkat itu. Ya Allah, maafkan ya Imam Ja'far, aku salah Imam Ja'far. Aku mau mengganti tongkatnya Rasulullah. Gak mungkin diciumi tongkat itu. Sayyidina Ja'far diam saja dan tersenyum. Abu Hanifah, kenapa kau cium tongkatku? Karena aku ngambil berkah atharun Nabi. Karena tongkat ini pernah dipegang Nabi, karena tongkat ini pernah di tangan Nabi, maka aku ciumi karena aku cinta dengan Nabi. Ya Nu'man bin Sabit, salah sasaran ente. Salah sasaran gimana? Kau bingung dengan tongkat yang dipegang Nabi kau ciumi, kau lupa dengan aku yang darahnya Nabi. Kau ciumi tongkatnya, putune gak kau nambungi. Ya Allah, diambungi putune. Ngono Gus. Makanya ulama-ulama lek ketemu Habib ngambungi itu karena darahnya Nabi, karena pernah ada kesalahan dari Abu Hanifah. Duduk tongkate, wongi, tongkat hanya dipegang. Kalau cucuknya itu darahnya darah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imbang sudah, insya Allah. Kiai menghormati Habib, Habib menghormati Kiai, dan tidak akan terpisahkan selama-lamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terus yang terakhir doa dari saya, nanti yang kedua dari Gus Idris, karena saya mau melempar uang. Ini caranya ngelempar, nanti maju ya, semua maju ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bangun, bangun ya Nabi Allah. Tidak ada yang berdiri, bangun semua. Bangun semua untuk Rasulullah. Bangun semua, tunjukkan cintamu kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi. Maju, maju. Ya Nabi Allah ya Rasulullah. Rangkat ainai ya syaukan ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله. رنكد عيني شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. الله يا حبيبي